Penampilan di film seringkali menjadi kedok bagi para selebriti menyembunyikan sifat asli mereka melalui karakter yang mereka perankan. Namun ketika latar berubah dari film blockbuster besar berikutnya ke ruang wawancara, ada perubahan yang mencolok yang membuat pewawancara dan penggemar merasa tidak nyaman. Nomor 10. Joaquin Phoenix adalah aktor Amerika yang terkenal dan secara luas dianggap sebagai salah satu aktor paling berbakat di generasinya. Dia dikenal karena membenamkan dirinya dalam karakter yang dia perankan. Pada masa remajanya, Joaquin serta kakak laki-lakinya River mulai mendapatkan pekerjaan di iklan. Dan pada tahun 1982, mereka memulai debut akting mereka dalam serial Seven Brides for Seven Brothers. Penampilan TV-nya meluas hingga ke Hill Street Blues dan Murder, She Wrote. Pada tahun 1986, dia mendapatkan peran di Morning Star, Evening Star. Dan di tahun yang sama, dia memulai debut filmnya di Space Camp. Karir film Joaquin yang luas membawanya ke Parenthood. Setelah rehat singkat dari dunia film, dia kembali ke layar lebar pada tahun 1995 lewat To Die For. Dia mendapat pujian atas penampilannya di beberapa film antara tahun 2000 dan 2004, dan kemudian memenangkan penghargaan aktor terbaik di Festival Film Cannes setelah tampil dalam film tahun 2017, You Were Never Really There. Namun, peran Joaquin yang paling dipuji adalah saat ia memerankan Joker dalam film thriller psikologis tahun 2019, Joker. Film blockbuster tersebut membuat aktor itu memenangkan Academy Award untuk aktor terbaik. Namun tampaknya, pada beberapa kesempatan, Joaquin Phoenix terlalu mendalami perannya, dan dalam sebuah wawancara tahun 2009 dengan David Letterman, ia melewati batas, yang menyebabkan permintaan maaf secara terbuka setelah penonton merasa tidak nyaman dan gelisah. Joaquin berjalan ke acara larut malam bersama David Letterman dengan janggut yang tidak terawat dan kacamata hitam gelap. Wawancara-wawancara sebelumnya membuat para penggemar mengharapkan obrolannya unik dan menyenangkan, namun itulah bukan yang terjadi dalam wawancara kali ini. Sebaliknya, penonton menyaksikan dengan rasa tidak nyaman sebuah percakapan yang sangat canggung di mana sang aktor tampak tidak tertarik dan menjawab Letterman dengan jawaban satu kata atau kadang-kadang gumaman yang tidak jelas. Dia juga duduk di seberang sang pembawa acara sambil mengunyah segumpal permen karet dengan lesu. Apa yang seharusnya menjadi ajang promosi malah berubah menjadi momen yang agak menyeramkan dan meninggalkan jejak dalam sejarah acara larut malam. Jawaban-jawaban singkat itu sering membuat Letterman sendiri kehabisan kata-kata. Dia mengharapkan percakapan yang lebih mengalir. Bahkan pujian yang ditujukan kepada aktor itu pun seolah tidak mendapat respons berarti. Hanya gumaman singkat, terima kasih, yang bisa Joaquin berikan. Ketika aktor itu diberi isyarat untuk mengatakan sesuatu atau menyelesaikan salah satu kalimat pewawancara, dia malah tidak mengatakan apa-apa, menatap kosong dengan ekspresi dingin. Dia sangat canggung selama seluruh wawancara dan para penggemar percaya bahwa Joaquin sebenarnya sedang mengalami krisis mental. Tetapi kemudian dia mengungkapkan bahwa dia sebenarnya sedang berusaha mendapatkan reaksi dari Letterman dan publik. Dia sudah memberitahu pihak acara bahwa dia akan melakukan aksi itu, dan mereka tidak memberitahu Letterman tentang aksi tersebut. Meskipun begitu, Joaquin mengakui bahwa seluruh wawancara itu benar-benar buruk dan sangat tidak nyaman. Dia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, menjelaskan betapa dia menyesalinya, dan bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi. Nomor 9. Aktor Gary Busey beralih ke dunia teater setelah mengalami cedera lutut yang sepenuhnya menggagalkan rencananya untuk berkarir di olahraga profesional. Debut film pertamanya adalah The Angel Heart sebagai polisi. Pada tahun 1978, ia membintangi The Buddy Holly Story, di mana ia memainkan gitar dan menyanyikan vokalnya sendiri, membuatnya mendapatkan nominasi Academy Award atas penampilannya yang luar biasa sebagai ikon rock tersebut. Kemudian, Gary Busey mulai mengambil peran yang lebih jahat dalam film thriller penuh aksi seperti Little Weapon dan Predator 2. Namun, kehidupan pribadinya jauh dari kata gemilang. Gary menghadapi dua pengalaman yang hampir merenggut nyawanya, termasuk hampir overdosis dan kecelakaan motor yang nyaris fatal. Kecelakaan inilah yang akhirnya menyebabkan diberlakukannya undang-undang helm yang lebih ketat di California. Untuk penggunaan narkotika, Gary menjalani rehabilitasi, dan hanya 3 tahun kemudian, dia mendedikasikan dirinya pada iman Kristen dengan bergabung bersama Promise Keepers. Namun, tingkah lakunya masih jauh dari kata selesai. Pada acara Oscar Red Carpet tahun 2008, sang aktor tampaknya kehilangan kendali. Selama siaran langsung pra-acara, Ryan Seacrest sedang mewawancarai Jennifer Garner dan Laura Linney ketika tiba-tiba terdengar teriakan yang mengganggu mereka. Berdiri di tengah kerumunan adalah Gary Busey yang dengan putus asa mencoba menarik perhatian Seacrest.
Dia berjalan menuju tempat sang pewawancara dan dua wanita itu berdiri, lalu dengan kacau bersikeras bahwa dia sudah mencari Seacrest selama bertahun-tahun. Ketika dia bertanya apa yang telah dia lakukan, Gary berkata, "Itu tentang apa yang belum kamu lakukan." Seacrest kembali berbicara dengan Laura dan Jennifer ketika Gary masuk ke dalam bingkai lagi, membuat pewawancara mengatakan kepada kedua wanita itu untuk tidak khawatir karena mereka punya orang-orang, maksudnya petugas keamanan acara. Gary tampak menarik Seacrest kembali mengganggu wawancara itu. Laura dan Jennifer kemudian mengalihkan perhatian mereka kepada Gary yang ikut campur dalam percakapan itu. Dia menyapa Laura sebelum Seacrest menanyakan apakah dia mengenal Jennifer Garner. Dia mengalihkan perhatiannya kepada Jennifer dan mencoba memeluknya dengan canggung, yang membuat sang aktris terlihat jelas tidak nyaman dan terkejut. Saat itulah terungkap bahwa Gary telah mencium leher Jennifer saat berpelukan, membuatnya merasa terganggu. Setelah sang aktris pergi, Seacrest dan Gary kembali terlibat dalam percakapan. Sang aktor memberitahunya bahwa mereka akan bertemu di pesta. Kau tahu yang mana? Malam itu juga, Gary diwawancarai oleh seorang reporter cilik yang ia takut-takuti. Rekaman mengejutkan itu memperlihatkan sang reporter menanyakan kepada aktor tersebut nasihat apa yang bisa ia berikan untuk semua selebriti muda yang sedang bermasalah dengan hukum. Gary menjadi cukup menakutkan dan mulai dengan kasar mengatakan bahwa dia harus berbicara lebih keras karena dia tidak bisa mendengarnya. Dia mengulangi pertanyaannya beberapa kali yang memicu respons kasar berulang dari sang aktor, termasuk, "Apa yang kamu tanyakan padaku?" Ketika reporter muda itu bertanya apa pendapatnya tentang selebriti muda seperti Britney Spears dan Lindsay Lohan, dia menjawab dengan dingin menegaskan bahwa mereka bukan selebriti dan menyebut mereka pecundang serta idiot. Dia juga membuat beberapa tuduhan mengejutkan terhadap Paris Hilton terkait dengan badan-badan amal yang pernah dia hubungi, bahkan sampai menyebutnya sebagai pembohong patologis. Meskipun aktor tersebut kemudian meminta maaf atas perilakunya di karpet merah, khususnya atas interaksinya yang membuat Jennifer Garner tidak nyaman, acara tersebut sudah terlanjur tercoreng oleh sikapnya yang kasar. Nomor 8. Almarhum Burt Reynolds dihormati sebagai aktor televisi dan film Amerika yang berbakat, dengan kepribadian santai dan humor yang suka merendahkan diri sendiri, yang membuatnya menjadi salah satu bintang box office teratas. Karirnya di layar dimulai pada tahun 1958 dengan penampilan di beberapa acara TV, termasuk Flight, Schultz Playhouse, dan Pony Express. Dia juga berperan dalam Riverboat bersama Darren McKevin. Pada tahun 1961, dia tampil di Broadway dalam Look Who's Come to Town dan melanjutkan karir panjangnya lewat peran-peran tamu di acara-acara seperti Route 66, The Twilight Zone, dan Perry Mason. Kesempatan besar pertama Burt datang ketika dia berperan dalam serial Gunsmoke sebagai pandai besi setengah Comanche, Clint Esper. Aktor tersebut juga membintangi banyak film populer, termasuk Shamus, The Man Who Loved Cat Dancing, White Lightning, The Longest Yard, dan Smokey and the Bandit. Dia dikenal karena melakukan aksi berbahayanya sendiri, salah satunya membuat rahangnya hancur. Penampilan Burt di televisi terus berlanjut hingga pertengahan tahun 80-an ketika film-filmnya sudah tidak lagi menjadi hit. Akhirnya dia kembali ke televisi dengan peran utama dalam serial detektif B.L. Stryker. Dia meraih Emmy untuk aktor terbaik melalui penampilannya di Evening Shade, dan dia juga terpilih untuk bermain di Once Upon a Time in Hollywood karya Quentin Tarantino, namun dia meninggal sebelum adegannya sempat diambil. Peran terakhirnya adalah peran kecil dalam film tinju berjudul Shadow Fighter. Pada tahun 1994, Burt Reynolds tampil di The Tonight Show dan duduk di sofa bersama Mark Summers, pembawa acara Nickelodeon. Namun, wawancara dengan Jay Leno jauh dari kata lancar dan benar-benar tidak seperti kepribadian komedi Burt yang biasanya. Episode tersebut justru dipenuhi ketegangan yang tak tertahankan, dengan sang aktor masuk ke set dalam suasana hati yang buruk, sehingga segmen itu berubah menjadi pertarungan ego dan kekacauan di siaran langsung TV. Apa yang awalnya hanya candaan ringan dan saling menggoda sederhana, berubah menjadi penampilan televisi yang canggung dan tidak menyenangkan, yang memperlihatkan retakan dalam citra Hollywood yang selama ini terlihat sempurna. Suasana hati Burt yang buruk sejak awal terlihat dari komentar yang ia lontarkan kepada tamu yang mendampinginya, yang membelakangi sang aktor saat berbicara dengan Leno. Burt menyatakan bahwa dia tidak suka diabaikan atau dibelakangi saat sedang ada percakapan yang juga melibatkan dirinya. Mark Summers memperbaiki posisinya agar Burt juga terlibat, tetapi hal itu tidak banyak membantu meredakan suasana hati sang aktor. Situasi mulai memburuk ketika Summers menyindir Burt tentang perceraian yang baru saja dialaminya. Summers sedang menjelaskan bahwa istrinya pernah memberitahunya sesuatu, lalu tiba-tiba menghentikan ucapannya dan berkata kepada Burt bahwa dia, omong-omong, masih menikah.
Bert membalas dengan tatapan tajam yang menusuk jiwa dan membuat suasana menjadi canggung. Lalu tiba-tiba dia menuangkan mug airnya tepat ke pangkuan pembawa acara Nickelodeon itu. Summers meraih mug milik Leno dan mencoba membalas dendam, tapi Bert langsung menepis mug itu kembali ke arah orang di sebelahnya. Tawa gugup dari Leno dan Summer mendominasi sisa wawancara, sementara secara tidak biasa, Bert tetap berwajah datar. Beberapa saat kemudian, anggota kru keluar membawa 2 pai, memberikan masing-masing 1 kepada para selebriti itu. Yang terjadi selanjutnya adalah perkelahian yang tersamar sebagai perang makanan yang tak terkendali. Nomor 7. Pesulap jalanan David Blaine menjadi terkenal karena aksi ketahanannya, seperti hidup di dalam kotak kaca selama beberapa hari. Karirnya sebagai selebriti dimulai ketika dia membuat rekaman penampilan sulapnya dan mengirimkannya ke ABC. Tanggapan yang diterima sangat luar biasa dan menghasilkan acara spesial pertamanya, David Blaine Street Magic, yang menjadi hit rating pada tahun 1997. 2 tahun kemudian, acara itu diikuti oleh David Blaine, The Magic Man. Dia melakukan aksi ketahanan pertamanya pada tahun 2000, diikuti dengan aksi Frozen in Time, di mana dia dibekukan di dalam balok es selama 3 hari. Dalam aksi publik lainnya, dia berdiri di atas 100 kaki selama 35 jam yang dia beri judul Vertigo. Pada tahun 2003, dia melakukan aksi Above the Below, di mana David digantung di dalam sebuah kotak di tepi sungai Thames selama 44 hari tanpa makanan apapun. Aksi itu mendapat liputan media global dengan ribuan orang berkumpul di lokasi untuk menyaksikan pembebasannya kemudian. Pada tahun 2006, pertunjukan berikutnya adalah sebagai Human Aquaria, di mana dia direndam dalam sebuah bola yang berisi air selama 1 minggu. Dia menerima udara dan makanan melalui selang. Meskipun dia gagal memecahkan rekor dunia menahan napas di bawah air, David berhasil melepaskan diri dari rantai berat saat terendam. Sudah jelas sejak awal bahwa selebriti itu aneh dan tidak stabil. Namun pada tahun 2001, keanehannya memuncak saat wawancara di GM TV. Pesulap itu tampil di acara pagi Inggris bersama pembawa acara Iman Holmes. Holmes mencoba melakukan wawancara biasa dengan David yang kepribadiannya yang misterius melewati batas menjadi benar-benar membuat tidak nyaman. Dia menolak untuk berinteraksi dengan pembawa acara, hanya menatap kosong ke depan dan tidak memberikan apapun selain ekspresi datar. Ketika dia menjawab pertanyaan, dia berbicara dengan suara yang sangat pelan dan lambat. Holmes bertanya kepadanya, apakah perilaku ini hanyalah bagian dari pertunjukan? David menggelengkan kepala, menandakan bahwa ini bukanlah hal yang biasa baginya. Secara tak terduga, pesulap itu mengangkat tangannya untuk memperlihatkan mata jahat yang digambar di telapak tangannya, menyatukan aksi menyeramkannya. Para kru termasuk dirinya sendiri kemudian angkat bicara tentang perilaku aneh ini, menggambarkannya seperti momen kecelakaan mobil ketika kamu mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Beberapa anggota staf bahkan mengakui mereka begitu gugup sampai telapak tangan mereka berkeringat berusaha menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Perilaku aneh David membuatnya khawatir tentang bagaimana wawancara itu akan berakhir. Nomor 6. Billy Bob Thornton adalah nama yang dikenal banyak orang. Aktor, sutradara, penulis, dan musisi asal Amerika ini terkenal karena kemampuannya yang serba bisa dan perilakunya yang eksentrik. Dia tumbuh dalam keluarga kelas pekerja di Arkansas, dibesarkan oleh ibunya yang mengaku sebagai peramal dan ayahnya yang seorang guru sejarah. Dia pindah ke Los Angeles pada tahun 1981 untuk mengejar karir di bidang akting dan penulisan. Namun, selama tahun-tahun awalnya di Hollywood, dia mengalami komplikasi kesehatan yang parah akibat malnutrisi. Untuk skenario film Sling Blade, Thornton memenangkan Academy Award. Dia menyutradarai dan membintangi film ini. Penampilan terkenalnya yang lain termasuk Simple Plan, Monsters Ball, dan Bad Santa. Sepanjang karir filmnya, dia juga menekuni dunia musik, merilis beberapa album solo. Di antaranya adalah Private Radio dan Beautiful Door. Dan dia juga merupakan anggota Boxmasters, sebuah band country rock. Pada tahun 2009, Thornton menemani Boxmasters dalam tur Amerika Utara, yang membawa mereka ke acara Q di CBC Radio 1 yang dipandu oleh Gian Gomeshi. Namun, wawancara tersebut jauh dari kata menyenangkan dan penuh semangat seperti yang mungkin Anda harapkan. Wawancara itu dianggap sebagai salah satu wawancara paling menyakitkan dan canggung dalam sejarah. Perilaku aneh mulai terlihat sejak awal wawancara. Kamera memperbesar gambar pembawa acara dan masing-masing tamu. Thornton tampak terlihat khawatir dan tidak tertarik. Anggota bandnya juga terus melirik ke arahnya, memberikan suasana wawancara yang aneh penuh kekhawatiran. Situasinya menjadi semakin aneh ketika Gomeshi mencoba memastikan bahwa band tersebut terbentuk beberapa tahun sebelumnya. Pertanyaannya ditujukan kepada Thornton, yang menjawab dengan dingin, "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan."
Ketika Ghomeshi mendesak lebih jauh, menjelaskan bahwa dia sedang mencoba mencari tahu kapan band itu terbentuk, Thornton hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak yakin. Salah satu anggota band lainnya mengambil alih pertanyaan itu, memberitahu pembawa acara bahwa mereka mulai bermain bersama 2 tahun sebelumnya. Ghomeshi bertanya-tanya apakah mereka telah membuat 3 rekaman dalam waktu itu. Dan sekali lagi, kamera mengarah ke Thornton yang tampak tidak tertarik memalingkan wajah dari pembawa acara. Sekali lagi, anggota band lain yang menjawab pertanyaan itu menjelaskan bahwa mereka telah membuat 5 rekaman dalam 2 tahun terakhir. Pembawa acara kemudian melibatkan Willie Nelson dalam percakapan, menanyakan kepada band apakah ini pertama kalinya mereka tampil bersama dia. Ghomeshi berbicara langsung kepada Thornton saat menanyakan apa yang telah mereka pelajari dari Nelson dalam tur mereka sebelumnya bersama dia. Thornton hanya mengaku tidak pernah bertemu dengannya. Sang pembawa acara bertanya-tanya apakah sang aktor sedang bersikap ironis, tapi dia menggelengkan kepala dan menyarankan bahwa dia tidak mengenal Nelson. Anggota Boxmasters lainnya juga tampak tidak nyaman selama wawancara. Mereka hampir tidak tersenyum, jawaban mereka lambat, dan suara mereka terdengar penuh ketidaknyamanan. Ghomeshi berbicara kepada rekan-rekan band tentang pengaruh di balik musik mereka. Kepribadian Thornton yang awalnya terkesan tidak nyambung langsung berubah ketika sang pembawa acara menanyakan tentang musik yang menginspirasinya saat masih kecil. Aktor tersebut menjawab dengan jawaban yang cukup panjang namun tidak berhubungan. Dia menjelaskan bahwa dia hanya suka bisbol saat masih kecil. Dia juga berlangganan majalah bernama Famous Monsters of Filmland, di mana penerbitnya baru saja meninggal dunia. Ghomeshi mencoba memeragakan kembali percakapan tersebut, menanyakan apakah dia ingat apa yang didengarkannya saat masih muda. Thornton menjawab dengan jawaban panjang lebar lainnya, mengatakan, ya, mereka pernah mengadakan kontes di mana kamu bisa membuat model sendiri, dan itu bisa berupa King Kong atau apapun, mulai dari sesuatu yang kamu ciptakan sendiri hingga salah satu monster yang benar-benar ada di majalah itu. Ghomeshi bertanya di mana musik masuk dalam jawaban itu dan menanyakan apakah Thornton memiliki hasrat terhadap industri musik. Dia membalas dengan, apakah kamu akan menanyakan pertanyaan itu kepada Tom Petty? Sang pembawa acara mengatakan dia akan melakukannya, tetapi Thornton tampak tidak percaya. Dari situ, wawancara menjadi semakin buruk, dengan sang aktor marah besar karena karir aktingnya disebut-sebut. Tampaknya para produser QTV telah diberi instruksi untuk tidak membicarakan atau menyebutkan akting Thornton, yang sebenarnya sudah dilakukan di awal wawancara. Ghomeshi mencoba menjelaskan bahwa dia hanya memberikan konteks tentang siapa Thornton agar para pendengar tahu siapa yang sedang diwawancarai, tapi Thornton tetap tidak mau menerima penjelasan itu. Respon yang dingin dan bermusuhan terus berlanjut, menciptakan suasana tegang yang tidak nyaman. Thornton kemudian membandingkan pertunjukan musik rock di Kanada dengan kentang tumbuk tanpa kuah, menyiratkan betapa membosankannya menurut dia. Wawancara berakhir ketika Ghomeshi meminta band tersebut untuk tampil. Para anggota Boxmasters, kecuali Thornton, memainkan musik. Penampilan di radio itu benar-benar bencana, yang membuat anggota band Thornton duduk dalam keheningan yang canggung, tanpa ketakutan untuk menyela, dan membawa rasa tidak nyaman bagi para penonton. Pada penampilan berikutnya, band tersebut dihujani komentar tentang saus daging, dan wawancara yang aneh serta tidak nyaman itu diparodikan dalam acara komedi, Saya Rasa Kamu Harus Pergi. Nomor 5. Aktor kelahiran Amerika, Mel Gibson, dibesarkan di Australia, di mana ia mendaftar di National Institute of Dramatic Art. Di sini, ia memulai debut filmnya dengan berperan sebagai peselancar di Simmer City. Setelah lulus, ia bergabung dengan State Theatre Company of South Australia, dan 2 tahun kemudian, ia membintangi film aksi futuristik Mad Max sebagai polisi pembangkang yang mencari balas dendam. Ia kemudian menjadi bintang internasional dalam berbagai film aksi petualangan di tahun 1980-an, dan meraih pujian sebagai sutradara serta produser di kemudian hari. Mel Gibson memantapkan dirinya sebagai bintang box office papan atas dengan film-film seperti Mad Max Beyond Thunderdome dan seri Little Weapon. Ia juga mendapat pujian atas perannya yang lebih serius seperti di The Year of Living Dangerously dan Hamlet. Mel Gibson memulai debutnya sebagai sutradara melalui film The Man Without a Face. Ia kemudian melanjutkan untuk menyutradarai Braveheart, di mana ia juga berperan sebagai pahlawan nasional Skotlandia, Sir William Wallace. Dan film tersebut berhasil memenangkan 5 Academy Awards, termasuk untuk film terbaik dan sutradara terbaik. Namun, Mel Gibson juga mengalami momen-momen di mana ia tidak selalu sebaik yang ditunjukkan oleh pesona profesionalnya. Pada tahun 2010, aktor tersebut tampil dalam sebuah segmen di WGN TV Chicago bersama reporter Diane Richards untuk mempromosikan film barunya, Age of Darkness, sebuah wawancara yang akan mengungkap sifat asli Gibson. Wawancara dimulai seperti biasanya. Keduanya saling menyapa dengan ramah, dengan sang aktor tampil di layar, bukan secara langsung.
Mereka berbicara tentang film Age of Darkness yang akan datang dan sedikit membahas tentang Mad Max. Richards kemudian bertanya kepada Gibson tentang masa istirahatnya selama 7 tahun, di mana ia tidak membintangi film apapun. Aktor tersebut menjelaskan bahwa ia diam-diam mundur sementara dari dunia perfilman untuk mengatasi beberapa kebiasaan buruk. Dia ingin memutus rutinitas yang terus-menerus dan melakukan sesuatu yang berbeda untuk menyalakan kembali hasrat dan kreativitasnya. Richards kemudian bertanya kepada tamunya apakah dia merasa seperti orang yang berbeda atau orang yang lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Sang pembawa acara menyinggung beberapa hal dalam kehidupan Gibson yang pernah mereka baca, menyebutnya sebagai pasang surut. Pada tahun 2006, aktor tersebut ditangkap karena DUI dan diduga membuat beberapa pernyataan keras kepada petugas yang menangkapnya. Awalnya, Gibson menerima pertanyaan tersebut dan mengakui bahwa hidupnya memang seperti roller coaster, tetapi dia masih percaya bahwa dirinya tetap orang yang sama seperti dulu. Dia juga berkomentar tentang bagaimana waktu mengajarkan seseorang dan apa yang dia pelajari seiring berjalannya waktu. Namun ketika Richard menanyakan kepada aktor tersebut apakah dia berpikir bahwa publik akan memandangnya berbeda terkait semua yang telah diberitakan di media, Gibson tampak jelas menjadi gelisah. Untuk memperjelas, Richards merujuk kembali pada masalah minum-minuman keras dan dugaan amukan keras yang diarahkan pada agama petugas yang menangkapnya. Gibson yang kini merasa tidak nyaman dan tegang menjelaskan bahwa kejadian itu terjadi 4 tahun lalu dan dia sudah melupakannya. Dia kemudian menyatakan bahwa jelas Richards belum bisa melupakannya. Sang pembawa acara terus mendesak pertanyaan itu, bertanya-tanya apakah tamunya percaya bahwa para penggemarnya mungkin memandangnya secara berbeda. Gibson bersikeras agar mereka meninggalkan pembicaraan itu. Wawancara itu tiba-tiba berakhir dengan Richard berkata, "Senang melihatmu kembali beraksi." Gibson memberinya acungan jempol dan mengucapkan selamat tinggal. Namun sang aktor masih terlihat di layar selama beberapa saat dengan mikrofonnya yang masih merekam. Dan di momen terakhir, Gibson menggerutu dengan kata-kata kasar yang keras dan jelas ditujukan kepada Richard. Lalu, siaran satelit pun diputus. Kemudian, sang pembawa acara berkomentar, "Terkenal atau tidak, ukuran sejati seseorang adalah bagaimana mereka bertindak saat mereka berpikir tidak ada yang melihat." Nomor 4. Jared Leto didorong oleh ibunya untuk menghargai seni, yang membawanya ke University of the Arts dan School of Visual Arts, di mana ia belajar melukis dan membuat film. Dia kemudian pindah ke Los Angeles, di mana dia langsung mulai mendapat peran di serial televisi, termasuk Camp Wilder. Terobosan besarnya datang ketika dia mendapat peran dalam serial favorit kultus My So-Called Life sebagai idola remaja Jordan Catalano. Leto kemudian menjadi aktor ternama, musisi, dan pemenang Academy Award untuk aktor pendukung terbaik dalam Dallas Buyers Club. Dia dihormati karena penampilannya dalam Fight Club sebagai Angel Face dan peran pentingnya dalam Girl Interrupted dan American Psycho. Dia mendapatkan reputasi karena upaya luar biasa yang dia lakukan untuk mempersiapkan sebuah peran, yang terlihat jelas dalam penampilannya sebagai pecandu dalam Requiem for a Dream. Leto bahkan sampai tinggal di jalanan bersama para pecandu sungguhan dan menurunkan berat badan sebanyak 25 pon untuk mempersiapkan peran tersebut. Dia juga ikut mendirikan dan memimpin 30 Seconds to Mars, band rock alternatif yang populer. Tindakan ekstrim selebriti ini mencapai puncaknya pada tahun 2019 saat Met Gala, ketika dia datang dengan aksesori tak terduga yang membuat publik dan beberapa tamu undangan merasa waspada. Leto mengenakan gaun leher tinggi merah sutra Gucci ke gala bertema CEM tersebut. Melengkapi penampilannya adalah bantalan bahu, rantai tubuh bertatahkan permata, dan sebuah kepala terpenggal yang dia gendong di bawah satu lengannya seperti hewan peliharaan kesayangan. Tentu saja, aksesori itu bukanlah kepala terpenggal sungguhan. Itu adalah replika buatan Gucci dari dirinya sendiri. Tas pengganti milik Leto yang berupa kepala tanpa tubuh itu menampilkan wajah tanpa ekspresi yang sebagian terlihat lucu, namun sebagian besar terasa mengganggu. Adegan itu merusak kesan pernyataan mode dan malah membuat acara tersebut terasa seperti film horor. Extra TV 25 melaporkan acara tersebut dan merekam cuplikan menyeramkan saat sang aktor memegang kepala duplikatnya agar bisa dilihat oleh para fotografer. Dia mendekati para wartawan di pinggir acara, memperlihatkan aksesori aneh itu sebelum meletakkannya di lengannya, di mana aksesori itu bertengger seperti burung dengan rambut panjang terurai. Nomor 3. Penyanyi, penulis lagu, pengaransemen, dan penari asal Amerika, James Brown, merupakan salah satu penghibur paling berpengaruh di abad ke-20 yang prestasinya membuatnya dijuluki sebagai pria paling pekerja keras di dunia hiburan. Brown tumbuh di wilayah selatan Amerika yang menerapkan segregasi rasial selama masa depresi besar dan hidup dalam kemiskinan sehingga ia pernah dipulangkan dari sekolah dasar karena tidak memiliki cukup pakaian. Ia tidak pernah melupakan pengalaman ini dan hal itu membuatnya gemar mengenakan mantel mewah,
jubah yang rumit, dan perhiasan emas saat dewasa. Rekaman pertama sang selebritas Please 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 terjual 3 juta kopi, meskipun pemilik King Records membencinya. Setelah itu, Brown memulai karir yang luar biasa. Namun, pada bulan April 1988, karir musisi legendaris itu sempat terhenti sejenak ketika ia ditangkap di Carolina Selatan. Diduga dia menyerang istrinya dengan pipa timbal dan menembakkan senjatanya ke mobil istrinya. Dia dibebaskan dengan jaminan dan tak lama kemudian muncul dalam sebuah wawancara di CNN. Pembawa acara CNN, Sonia Friedman, memberikan konteks mengapa musisi tersebut ada di sana, menjelaskan bahwa Brown membantah tuduhan terhadap dirinya. Dia bergabung dengan ruang redaksi Los Angeles dari Atlanta, mengenakan kacamata hitam besar dan senyum yang lebih lebar lagi dalam salah satu wawancara paling aneh dalam sejarah televisi. Pembawa acara bertanya bagaimana semua masalah itu dimulai. Namun, tamu tersebut langsung menyanyikan lagu, sama sekali menghindari pertanyaan itu, hanya menawarkan nyanyian dan senyum yang dipaksakan sebagai gantinya. Brown bersikeras bahwa dia hanya ingin berbicara tentang musik dan Sonia pun menuruti keinginannya. Dia bertanya kapan turnya akan berangkat dan kemana mereka akan pergi. Brown menjelaskan bahwa mereka akan meninggalkan Atlanta keesokan harinya menuju Rio de Janeiro. Dia kemudian ditanya apakah dia khawatir tentang turnya karena banyak penggemarnya yang mungkin sudah mendengar berita tentang penangkapannya dan tuduhan-tuduhan tersebut. Brown menegaskan bahwa dia tidak khawatir karena dia tidak melakukan kesalahan apapun, dan jika para penggemarnya menanyakan tentang hal itu, dia akan berkata, "Saya merasa baik-baik saja." Brown menjadi semakin tidak terkendali, berteriak di atas suara Sonia dan bangkit dari kursinya untuk melakukan gerakan tari singkat. Dia terus-menerus menginterupsi wawancara, berteriak dengan kata-kata yang tidak relevan dan kadang-kadang tidak jelas. Sepanjang wawancara, Brown berulang kali mengatakan, "Saya merasa baik," termasuk di akhir segmen saat Sonia mencoba mengakhiri acara. Dia tampak hanya sedikit menyadari pertanyaannya. Para komentator percaya bahwa sumber dari aksi yang penuh energi itu adalah penggunaan narkotika. Brown sebelumnya pernah ditangkap karena kepemilikan zat terlarang yang katanya ia gunakan secara rutin. Diduga bahwa wawancara tersebut menjadi latar belakang dari pertunjukan yang dipicu oleh narkotika, di mana penonton menyaksikan seorang pria yang benar-benar terlepas dari kenyataan. Beberapa bulan kemudian, Brown kembali ditangkap karena membawa senjata api di tempat umum dan membuat polisi mengejarnya dalam aksi kejar-kejaran berkecepatan tinggi. Nomor 2. Aktor terkenal dari Back to the Future, Crispin Glover, dikenal luas karena kehadirannya di layar yang seringkali terasa mengganggu namun unik. Aktor, pembuat film, penulis, dan seniman asal Amerika ini memiliki beban kerja yang terus-menerus menantang narasi konvensional, seringkali membutuhkan gaya yang eksentrik. Perannya sebagai George McFly dalam film blockbuster tahun 1985 menjadi momen terobosan bagi Glover. Perannya sebagai ayah yang malang pada akhirnya memantapkan posisinya dalam sejarah perfilman. Dia paling dihormati karena perannya yang sangat menyeramkan sebagai The Thin Man dalam film Charlie's Angels. Glover mengambil peran sebagai pembunuh bayaran yang sangat terampil yang menjadi tangan kanan antagonis utama. Rambutnya yang hitam legam dan kegemarannya mencabut rambut wanita lalu menciuminya membuatnya terlihat sangat mengganggu. Dan Glover juga tampil di Friday the 13 serta di What's Eating Gilbert Grape dan The Wizard of Gore. Pada tanggal 28 Juli 1987, selebriti tersebut tampil di acara larut malam bersama David Letterman untuk mempromosikan filmnya Reverse Age. Sejak Glover memasuki panggung, sudah jelas bahwa wawancara ini tidak akan berjalan seperti biasanya. Aktor tersebut mengenakan wig aneh dan sepatu berhak tinggi, tampak sangat gugup dan tidak nyaman, sesuatu yang tidak biasa baginya. Ketika Letterman menanyakan kabarnya, Glover terbata-bata dan cadel saat berbicara, lalu berkata, "Saya baik, saya benar-benar baik." Letterman terus menanyakan pertanyaan-pertanyaan dasar, seperti bagaimana musim panasnya, di mana dia tinggal, dan di mana dia tinggal sebelumnya. Namun sang pembawa acara tidak mendapatkan banyak jawaban darinya. Ketika dia ditanya tentang tinggal di dekat atau di Hollywood Boulevard, Glover semakin gelisah, sehingga Letterman berkata, "Kita lupakan saja itu dan lanjut ke hal lain." Kemudian sang pembawa acara menunjuk ke koper yang dibawa oleh tamunya. Glover dengan gugup bersikeras bahwa dia harus memberitahu publik sesuatu sebelum pers melakukannya, karena mereka bisa memutarbalikkan fakta. Kemudian dia menarik keluar sebuah koran yang terlipap, LA Weekly, dan membacakan sebuah kutipan darinya. Saat membaca artikel yang ditulis tentang dirinya terkait usaha klub malam, Glover terlihat jelas gemetar. Kemudian dia mengambil kotak itu dan mulai menjelaskan bahwa dia punya kutipan-kutipan ini, tapi dia memotong ucapannya sendiri dengan mengatakan bahwa orang-orang akan membuatnya terdengar seolah-olah dia aneh.
Kemudian dia menggulung lengan bajunya, memperlihatkan otot-ototnya, dan menegaskan bahwa dia kuat. Letterman berkomentar tentang betapa gelisahnya dia terlihat. Glover mengajaknya adu panco, tapi sang pembawa acara menolak. Aktor yang bertingkah aneh itu kemudian berdiri dari kursinya, mengatakan bahwa dia bisa mengalahkannya. Dia lalu berkata bahwa dia juga bisa menendang dan langsung mendemonstrasikannya. Sepatu platform miliknya nyaris mengenai kepala Letterman, hanya terpaut 1 inci saja. Sebagai respons atas hal ini, Letterman berjalan meninggalkan setnya dan memberitahu penonton bahwa dia akan kembali dalam beberapa menit. Ketika acara kembali, Glover sudah tidak ada. Beberapa minggu kemudian, Glover kembali ke acara Letterman menunjukkan perilaku yang sama anehnya. Dia tertawa sepanjang waktu dan terbata-bata saat berbicara, dan tidak pernah ada penjelasan nyata atas perilaku anehnya itu. Nomor 1. Jim Carrey adalah salah satu aktor paling terkenal, dihormati karena kemampuannya yang serba bisa dan penampilannya yang heboh. Komedian Kanada Amerika ini memulai karirnya pada usia 19 tahun, di mana ia tampil dalam film televisi Kanada berjudul Introducing Janet, yang dikenal di negara lain sebagai Rubberface. Pada tahun 1984, ia memulai debut film layar lebarnya dengan Finders Keepers, yang kemudian diikuti oleh Once Bitten. Carrey kemudian langsung meraih kesuksesan besar dengan Ace Ventura, Pet Detective. Dia juga memainkan peran utama dalam film-film box office sukses seperti Dumb and Dumber dan The Mask. Penampilannya sebagai pegawai bank pemalu yang berubah menjadi pria berwajah hijau yang jenaka membuatnya mendapatkan nominasi Golden Globe Award pertamanya dari banyak nominasi lainnya. Dia melanjutkan perannya sebagai detektif hewan peliharaan yang unik dalam film kedua Ace Ventura: When Nature Calls dan memerankan Riddler di Batman Forever. Namun Jim Carrey dikenal karena keengganannya untuk menyesuaikan diri dengan persona Hollywood. Dia memandang Hollywood sebagai sesuatu yang dangkal dan didorong oleh ego. Dia terkenal dengan kutipannya yang mengatakan, "Tidak ada makna dari semua ini," merujuk pada acara New York Fashion Week tahun 2017 dengan mengatakan, "Saya ingin menemukan hal yang paling tidak bermakna yang bisa saya temukan dan ikut bergabung. Dan inilah saya." Berlawanan dengan pandangannya yang terus-menerus tentang dunia selebriti, penampilan Carrey yang tidak biasa terjadi di Caesar Awards 2026 di Paris. Komedian tersebut tampil di acara itu dengan penampilan yang tidak biasa, sehingga membuat internet memperdebatkan apakah orang itu benar-benar dirinya atau bukan. Saat menerima Caesar Award kehormatan yang merupakan setara Oscar di Prancis, Carrey naik ke atas panggung untuk menyampaikan pidato penerimaan yang ia lakukan dalam bahasa Prancis. Namun para penggemar menyadari bahwa penampilannya terlihat sangat berbeda. Dalam video pidato penerimaan tersebut, ia tampak seperti telah menjalani semacam operasi kosmetik, entah itu operasi plastik atau botox. Namun Jim Carrey yang dikenal dan dicintai semua orang justru enggan melakukan hal-hal seperti itu. Dia dikenal vokal tentang obsesi Hollywood terhadap kemudaan dan kepalsuan. Namun penampilannya baru-baru ini justru memicu perdebatan sengit. Setelah pidato penerimaan, Carrey diwawancarai oleh beberapa reporter yang hadir, memberikan penonton kesempatan melihat lebih dekat sosok yang diyakini banyak orang sebagai penyamar. Kepribadian dan perilakunya selama wawancara juga cukup aneh dan tidak seperti biasanya, dari sosok yang selama ini tampil lugas, percaya diri, dan seringkali jenaka. Dengan gugup, dia menjelaskan bagaimana menyampaikan pidatonya dalam bahasa Prancis adalah hal yang berisiko, dan bahwa dia telah menghabiskan waktu lama untuk menulis serta menelitinya dengan sangat teliti. Namun, suara Carrey juga terdengar sangat berbeda. Dia menjadi sangat emosional, tidak seperti biasanya saat menyebut ayahnya, dan dia berbicara dengan nada yang sangat pelan. Banyak teori tentang perilaku aneh dan penampilan aneh ini telah beredar secara online. Beberapa ahli bedah plastik berkomentar bahwa memang terlihat dia telah menjalani beberapa prosedur, tetapi hal ini tidak pernah dikonfirmasi oleh Carrey sendiri. Beberapa orang menyarankan bahwa dia telah digantikan oleh seorang pemeran pengganti dan seorang seniman terkenal, Alexis Stone, yang terkenal dengan efek riasan hiperrealistisnya. Bahkan mengklaim telah menyamar sebagai aktor tersebut di acara penghargaan, klaim yang kemudian dibantah. Penampilan Jim Carrey di Caesar Awards dibiarkan tanpa penjelasan dan menjadi salah satu penampilan wawancara paling menyeramkan dalam sejarah, membuat para penggemar merasa terganggu dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di Hollywood. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Jangan lupa juga untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar tetap update dengan semua unggahan kami berikutnya. Nama saya Top 5 Announce dan sampai jumpa di video berikutnya.